Memalukan, Manchester United kalah lagi di Old Trafford. Manchester United menelan kekalahan ketiga dari 5 pertandingan terakhir di Premier League. 2 dari 3 kekalahan itu terjadi di kandang sendiri, beruntun. Kekalahan terbaru didapat dari Crystal Palace pada pekan ke-7 Premier League di Old Trafford, Sabtu, 30/9 malam WIB. Satu-satunya gol dalam laga yang diwarnai hujan deras itu lahir pada menit ke-25 melalui Joachim Andersen. Setelah unggul, Palace terus tertekan hingga akhir laga, tetapi tak sampai kebobolan. Penampilan kiper Palace Sam Johnstone sangat membantu timnya clean sheet. ESPN merangkum, Johnstone melakukan 3 saves. Itu di luar aksi lain dari kiper berusia 30 tahun tersebut, yang membuat pemain MU seperti Marcus Rashford, Bruno Fernandes hingga Alejandro Garnacho frustrasi. MU sudah 4 kali kalah di Premier League musim ini. Hanya mengantongi 9 poin, nongkrong di posisi ke-10. Sementara itu, Crystal Palace tepat di atas MU. 11 poin dari 7 pertandingan. Pada waktu yang bersamaan dengan laga di Old Trafford, pimpinan klasemen Manchester City akhirnya merasakan kekalahan pertama di Premier League musim ini. Bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers, City takluk 1-2. Ini adalah pertama kalinya sejak tanggal 28 September tahun 2013, Manchester City dan Manchester United kalah pada kick-off Premier League Sabtu di tanggal yang sama, bunyi laporan Optayo. Man United, tanggung jawab 13 operan setan merah mengecewakan Ten Hag hari ini. Erik Ten Hag kini telah menderita 4 kekalahan hanya dalam 7 pertandingan Premier League sejauh musim ini dan jika mereka tidak berkembang dengan cepat, aspirasi gelar mereka bisa berakhir sebelum Halloween. Pada pertengahan pekan, United meraih kemenangan dengan mencetak 3 gol dalam 55 menit pertama pertandingan, namun mereka tidak dapat menemukan sifat kejam yang sama sore ini. Setan Merah menikmati 77% penguasaan bola sepanjang pertandingan, tapi jelas tidak bisa memanfaatkan peluang mereka. Faktanya, mereka hanya melepaskan 4 tembakan tepat sasaran dan gagal memanfaatkan 2 peluang besar, dan ini berkontribusi pada kekalahan tersebut. Ten Hag merotasi beberapa anggota skuadnya, dan dia melepaskan striker Rasmus Hojlund sejak peluit pertama, tetapi pemain muda itu gagal menginspirasi tim Old Trafford untuk meraih kemenangan. Pemain Denmark itu diberi kesempatan untuk memimpin lini depan oleh manajer saat ia ingin memulai karirnya di United meskipun bermain 90 menit penuh, Hojlund hanya melakukan 25 sentuhan, ini 12 sentuhan lebih sedikit dari Andre Onana yang berhasil melakukan 37 sentuhan selama pertandingan, menunjukkan betapa kecilnya pengaruh yang dia miliki. Namun hari ini adalah kinerja yang buruk secara keseluruhan dan harus segera dilupakan jika ia ingin membantu Setan Merah keluar dari kelesuan baru-baru ini. Dengan jadwal yang padat dalam beberapa minggu ke depan, Ten Hag perlu mengandalkan Hojlund untuk menambah jumlah golnya jika dia ingin memimpin klub meraih lebih banyak kejayaan musim ini. Man United mencoba membujuk Jean-Claire Todibo untuk hijrah di Januari tahun 2024. Jean-Claire Todibo sempat menolak tawaranmu di jendela transfer musim panas 2023 lalu. MU yang alami krisis pemain di lini belakang jadi alasan kembali menaruh minat kepada Todibo. Manchester United sejatinya sudah menaruh minat kepada bek OG Chinese, Jean-Claire Todibo dari jendela transfer musim panas 2023 lalu dengan siap mengeluarkan dana 34 juta pound untuk mewujudkannya. Tetapi, Todibo menolak tawaran hijrah ke Old Trafford lantaran takut sulit dapatkan tempat utama di sana. Meski gagal membawanya di awal musim 2023/24, The Red Devils disinyalir masih belum mau mundur dari perburuan ini. Menurut laporan melewati Goal, Erik Ten Hag akan kembali memberikan penawaran kepada Todibo saat jendela transfer musim dingin 2024 mendatang, setelah mengalami krisis pemain di lini pertahanan dikarenakan Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Sergio Reguilon alami cedera. Mengetahui sedang mengalami minimnya opsi tersebut, maka Man United pun mencoba bergerak untuk mencari tambahan amunisi dengan melihat Todibo sebagai salah satu opsi utama dan seolah juga siap berjanji dalam memberikan tempat utama kepadanya. Andai sulit membujuk Nice untuk melepas Todibo,
MU punya alternatif lain seperti Antonio Silva dan Edmond Tapsoba. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me? Staf Manwood marah kepada Marcus Rashford karena rasa frustrasi Erik ten Hag terungkap. Marcus Rashford menyia-nyiakan sejumlah peluang untuk Manchester United saat kalah dari Crystal Palace. Tampaknya bukan hanya penggemar Manchester United yang frustrasi dengan penampilan Marcus Rashford melawan Crystal Palace. United mengalami awal yang sulit di musim baru dengan 3 kekalahan dari 6 pertandingan pembukaan mereka menjelang pertandingan melawan Palace. Pasukan Erik ten Hag menampilkan penampilan menjanjikan di Piala Carabao awal pekan ini melawan tim asuhan Roy Hodgson, meskipun Palace melakukan perubahan signifikan pada tim mereka. Rashford ditinggalkan di bangku cadangan untuk pertandingan tengah pekan agar dia tetap segar untuk pertandingan hari Sabtu melawan Palace. Namun sang penyerang boros di depan gawang dan para penggemar melampiaskan kekesalannya di media sosial. Namun, pendukung United bukan satu-satunya yang tidak terkesan dengan penampilan Rashford. Menurut Manchester Evening News, staf United putus asa melihat penggunaan bola oleh Rashford. Ten Hag bahkan terlihat menarik Rashford ke satu sisi sebelum jeda untuk mencoba dan membuat penyerangnya menembak. Namun semangat tersebut gagal karena kesengsaraan Rashford di depan gawang terus berlanjut. Rashford dipindahkan ke sayap kanan setelah Alejandro Garnacho dimasukkan pada pertengahan babak kedua dengan United mengejar gol penyeimbang. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better